What do I do? Negative 49 billion. Malam itu si gadis berpesta dengan teman-temannya. Setelah pulang dari pesta, mereka istirahat dan keesokan paginya si wanita memeriksa rekeningnya dan mengecek tagihan di rekeningnya. Dan pas dia ngecek rekeningnya itu, saking kagetnya si wanita ini sampai tidak bisa berkata-kata. Dan di tagihannya tersebut terdapat nilai 49 juta dolar dan dia benar-benar kaget sampai bersumpah demi Tuhan, di sini di tagihan kartu kreditnya tertulis 49 juta dolar. Tadi malam saya bayar apa ya sampai bisa ada tagihan 49 juta dolar. Dia ketawa sambil menceritakannya kepada saudaranya. Gadis itu bernama Maddie MC Givern. Dia merupakan mahasiswa yang berumur 22 tahun. Dia mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya ketika dia mengecek tagihan pada aplikasi bank di HP-nya. Di kartu kreditnya terdapat tagihan 49 juta dolar, jadi dia harus membayar tagihan tersebut senilai 49 juta dolar. Dan di dompetnya tuh nggak ada uang sama sekali, 1 sen pun nggak ada di dompetnya. Dia sekaligus terkejut dan dia tidak tahu apakah ini sebuah lelucon. Ketika wanita tersebut bersenang-senang dan berpesta ria dengan teman-temannya, waktu itu dia hanya membayar tagihan yang jumlahnya nilainya kecil, bukan sebesar itu. Dan hal itu membuat dia menjadi mimpi buruk setelah menggunakan kartu kredit. Saking nggak percayanya dia terhadap tagihan kartu kreditnya, akhirnya dia menghubungi pihak bank dan mau meminta penjelasan atas tagihan bernilai 49 juta dolar. Dan situasinya tidak terlalu menyenangkan karena customer service yang melayani dia bilang dia tidak bisa membantu karena ini bukan wewenang dia. Jadi Maddie harus pergi ke bank dan membicarakan masalah tagihan tersebut dengan kepala cabang bank atau manajer bank, sehingga masalah itu bisa dijelaskan oleh pihak bank. Maddie belum pernah mengalami situasi seperti ini, makanya setelah menutup teleponnya, Maddie itu tidak bisa tidur semalaman sampai besok pagi. Dan akhirnya si Maddie besokan paginya dia pergi ke bank. Sebenarnya Maddie sadar bahwa tagihannya tuh nilainya hanya 641 dolar. Karena waktu dia berpesta dengan teman-temannya, dia hanya membayar minuman bernilai 681 dolar. Dan dia sadar bukan dalam keadaan mabok, bukannya puluhan miliar seperti yang ditulis di tagihan kartu kredit. Maddie berpikir kalau menelpon customer service masalah tersebut bakal selesai dan customer service itu akan bilang itu bukan tagihan untuk Maddie, tetapi rupanya customer service-nya malah tidak bisa membantu dan hanya bisa iba kepada Maddie karena mengalami kejadian tersebut. Walaupun situasi itu cukup membuat pusing dan rumit pikiran si Maddie tetap saja pergi ke bank besokan paginya dan menanyakan tentang perihal 49 juta dolar, kenapa tagihannya bisa ada di rekeningnya ke manajer bank. Dan manajer banknya lalu melakukan pengecekan dan rupanya bank melakukan kesalahan, yaitu bank salah nagih dan itu bukan tagihan untuk Maddie. Kejadian yang dialami Maddie ini bukan hanya terjadi pada Maddie, tetapi ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama, bahkan lebih buruk daripada Maddie, di mana aplikasi selulernya menunjukkan utang mereka yang berjumlah lebih banyak lagi, jutaan dolar, dan jumlahnya tersebut tidak masuk akal. Dan kejadian tersebut mereka ekspos ke media sosial dan mereka juga mengeluh kepada bank kenapa
kesalahan itu bisa sampai terjadi. Sebenarnya orang-orang ini mengekspos kejadian kesalahan bank ini agar semua orang-orang yang menggunakan jasa bank untuk lebih berhati-hati. Ya, aku berharap kepada semua yang menonton video ini dapat lebih berhati-hati terhadap transaksi kartu kredit kalian, dan kalian harus sering mengecek apakah tagihan tersebut memang benar tagihan yang kalian keluarkan atau itu merupakan tagihan orang lain yang salah tagih itu banknya malah. Pokoknya kalau ada tagihan yang aneh yang bukan merupakan tagihan kalian harus meminta bank memberikan penjelasan sedetail mungkin dan meyakinkan kita bahwa tagihan itu adalah tagihan yang kita punya, bukan punya orang lain. Selanjutnya kita akan menceritakan tentang kejadian di mana kejadian yang sama menimpa kepada wanita yang bernama Julia Yonkoski. Julia Yonkoski pas mau pergi ke ATM, dia mengecek saldo tabungannya dan wanita itu terkejut dan melihat angka di tabungannya itu $959.985.000 dan dia tidak mempunyai uang sebesar itu seharusnya, karena dia punya tabungan nggak segede itu, bukan sekaya itu, dan dia kaget tiba-tiba dia bisa menjadi orang kaya dengan mempunyai tabungan sebesar itu. Mungkin kalau ada beberapa orang di posisi Julia, mungkin mereka akan memilih menutup mulut dan menyimpan uang yang jumlahnya banyak itu dan menggunakannya untuk pribadinya. Tetapi Julia itu orang jujur dan akhirnya dia pergi ke bank dan melaporkan bahwa tabungannya tiba-tiba menjadi banyak. Bank sangat berterima kasih kepada Julia karena Julia bersikap jujur, karena si banknya itu salah mentransfer uang. Dia harusnya mentransfer uangnya ke pihak A, tetapi dia mentransfer uangnya ke pihak Julia. Semoga semua orang yang menonton video ini sama seperti Julia ya, bisa bersikap jujur, karena semua perbuatan baik kita pasti ada balasannya. Dan ini merupakan pengalaman dari bosnya aku ya. Kalau bos aku menggunakan kartu kredit itu, setiap dia pergi ke restoran lalu menggesek kartu kredit, dia pasti simpan tuh bon dari restoran tersebut. Sudah disimpan, nanti ada tagihan kartu kredit tuh, dia cek cocok nggak dengan bon-bon yang dia simpan itu. Mungkin ini tips berguna buat kalian yang menggunakan kartu kredit. Jangan sampai bank itu salah tagih kepada kalian dan merugikan kalian. Kalau bisa jangan meletakkan kartu kredit kalian sembarangan, karena ada beberapa kasus di mana tanda tangannya saking gampang ditiru, akhirnya ada orang lain menggunakan kartu kreditnya dan meniru tanda tangannya, akhirnya lolos dan kartu kreditnya jebol karena digunakan oleh orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Lebih baik kita menyimpan kartu kredit di tempat aman dan gunakanlah tanda tangan yang rumit atau susah ditiru orang, agar orang lain tidak gampang menggunakan kartu kredit. Atau gunakan kartu kredit dengan PIN yang hanya PIN-nya hanya yang tahu cuma kamu. Gunakan kartu kredit itu sebijak mungkin. Mentang-mentang bayarnya nanti, akhirnya tagihan kamu numpuk dan kamu tidak bisa membayarnya. Karena kartu kredit itu gampang ya digunakan, tapi susah dibayar kalau sudah jumlahnya banyak banget. Kalau yang emang dasar pribadinya boros, lebih baik nggak usah gunain kartu kredit, lebih baik gunain cash sehingga kita bisa mengatur pengeluaran yang kita butuhkan. Ya, semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dari video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, share, and like, dan jangan lupa juga komentar positifnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.